Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi mengenai mobil komputer. Oleh karena itu, mari simak videonya. Pengertian mobil komputer. Mobil komputer adalah perangkat komputer yang dirancang untuk dapat digunakan secara portable atau mudah dibawa kemana saja. Perangkat ini umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan dengan komputer desktop, sehingga memudahkan penggunanya untuk mengakses informasi atau menjalankan aplikasi di mana saja. Contoh mobil komputer termasuk laptop, tablet, smartphone, dan perangkat sejenis lainnya yang dilengkapi dengan komponen seperti prosesor, RAM, penyimpanan, dan sistem operasi yang memungkinkan mereka berfungsi seperti komputer biasa. Penggunaan umum mobil komputer mencakup berbagai aktivitas yang dapat dilakukan secara portable, antara lain yang pertama, pekerjaan dan produktivitas, menulis dokumen, membuat presentasi, dan mengelola data. Misalnya, menggunakan aplikasi Microsoft Office atau Google Workspace, menyusun laporan atau mengerjakan tugas kantor dari berbagai lokasi seperti di rumah, kafe, atau ruang pertemuan. Yang kedua, komunikasi, mengirim email, pesan teks, dan melakukan panggilan suara atau video melalui aplikasi seperti WhatsApp atau Zoom, mengakses media sosial atau berinteraksi dengan orang lain secara real time. Yang ketiga, pendidikan dan pembelajaran jarak jauh, mengakses materi pembelajaran online, mengikuti kursus atau bergabung dalam kelas virtual, menggunakan aplikasi pembelajaran atau e-book untuk studi mandiri. Yang keempat, hiburan, menonton film, mendengarkan musik, atau bermain game di perangkat mobil seperti laptop, tablet, dan smartphone, mengakses platform streaming seperti YouTube, Netflix, atau Spotify. Yang kelima, navigasi dan perjalanan, menggunakan aplikasi pemetaan dan navigasi seperti Google Maps atau Waze untuk perjalanan, memeriksa jadwal penerbangan tiket dan informasi perjalanan lainnya. Yang keenam, desain dan kreativitas, mengedit gambar atau video menggunakan aplikasi seperti Adobe Photoshop atau Lightroom, membuat konten kreatif seperti ilustrasi, desain grafis, dan musik. Yang ketujuh, pembelian dan perbankan, berbelanja online atau melakukan transaksi melalui aplikasi atau situs web, mengakses layanan perbankan untuk memeriksa saldo, melakukan transfer, atau membayar tagihan. Fungsi mobil komputer sangat beragam, mengingat kemampuannya untuk digunakan secara portable. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari mobil komputer. Yang pertama, mobilitas tinggi. Digunakan saat berpergian di luar kantor atau di tempat yang tidak memiliki akses ke komputer desktop. Yang kedua, akses internet. Memberikan akses ke internet untuk browsing, mencari informasi, atau menggunakan layanan cloud.
pengguna bisa menjelajahi situs web, melakukan pencarian, serta mengakses aplikasi berbasis web. Yang ketiga, transaksi keuangan dan e-commerce. Mobil komputer mendukung transaksi keuangan seperti mobil banking, pembelian online, dan manajemen keuangan pribadi melalui aplikasi yang memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Yang keempat, pengelolaan data dan penyimpanan, yaitu mobil komputer memungkinkan pengelolaan file baik secara lokal maupun melalui layanan cloud. Pengguna bisa menyimpan, mengakses, dan membagikan file dengan mudah di berbagai platform penyimpanan. Perangkat mobil komputer merujuk pada perangkat komputasi yang dirancang untuk portabilitas, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memproses informasi secara fleksibel di mana saja. Beberapa contoh perangkat mobil komputer termasuk yang pertama, laptop, komputer portabel yang lebih besar dari tablet dan smartphone, digunakan untuk keperluan produktivitas dan hiburan dengan sistem operasi penuh. Yang kedua, smartwatch, jam tangan pintar yang dilengkapi dengan berbagai fungsi komputasi seperti pelacakan, kesehatan, notifikasi, dan kontrol perangkat lain. Yang ketiga, tablet, perangkat layar sentuh yang lebih besar dari smartphone, sering digunakan untuk hiburan, belajar, dan pekerjaan. Yang keempat, smartphone, ponsel pintar dengan kemampuan untuk menjalankan aplikasi browsing internet dan mengakses berbagai layanan. Keamanan perangkat mobil komputer sangat penting mengingat penggunaan yang luas dan potensi ancaman yang dapat merusak data pribadi serta privasi pengguna. Beberapa aspek penting dalam keamanan mobil komputer meliputi yang pertama, enkripsi data. Melakukan enkripsi pada data yang disimpan dalam perangkat untuk melindungi informasi sensitif jika perangkat hilang atau dicuri. Sistem operasi seperti Android dan iOS seringkali memiliki fitur enkripsi yang dapat diaktifkan. Yang kedua, penggunaan kata sandi dan autentikasi biometrik. Memasang kata sandi yang kuat, PIN, atau menggunakan autentikasi biometrik seperti sidik jari, pemindai wajah untuk mencegah akses tidak sah ke perangkat. Yang ketiga, pembaharuan sistem dan aplikasi. Selalu menginstal pembaruan sistem operasi dan aplikasi yang menyediakan patch keamanan terbaru yang bisa mengatasi celah keamanan yang ditemukan oleh pengembang. Yang keempat, aplikasi keamanan. Menggunakan aplikasi keamanan tambahan seperti antivirus, firewall, atau perangkat lunak pelindung untuk membantu melakukan malware atau serangan lainnya. Yang kelima, pengaturan keamanan jaringan. Menghindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman dan penggunaan VPN untuk mengenkripsi lalu lintas data saat mengakses internet melalui jaringan publik. Yang keenam, pencadangan data atau backup.
rutin melakukan pencadangan data penting ke cloud atau perangkat lain agar data tetap aman jika perangkat hilang atau rusak. Yang ketujuh, kontrol akses. Menjaga kontrol akses aplikasi yang diunduh dengan memverifikasi izin yang diminta oleh aplikasi dan hanya menginstal aplikasi dari sumber yang terpercaya seperti Google Play Store atau Apple App Store. Yang kedelapan, mengaktifkan fitur pelacakan perangkat. Fitur seperti Find My Device di Android, di iOS, dan membantu melacak atau mengunci perangkat yang hilang serta menghapus data dari jarak jauh. Yang kesembilan, social engineering dan phishing. Waspadai upaya rekayasa sosial seperti phishing yang dapat mencuri informasi pribadi melalui email atau pesan palsu yang tanpa sah. Jaringan teknologi mobil dibagi menjadi beberapa generasi atau tipe yang masing-masing menawarkan kecepatan dan kemampuan yang semakin maju. Berikut adalah beberapa tipe jaringan teknologi mobil. Yang pada generasi pertama yaitu teknologi analog. Kecepatan hanya untuk panggilan suara. Contohnya itu teknologi AMPS, dan generasi kedua yaitu teknologi digital. Kecepatannya panggilan suara, SMS, dan data rendah atau sekitar 50-100 kbps. Contohnya GSM, CDMA, GPRS, dan IDGI. Generasi ketiga itu teknologi digital. Kecepatan peningkatan untuk panggilan suara, video call, dan data sekitar 2-5 Mbps. Contoh UMTS, HSPA, EVDO. Generasi keempat, teknologi digital, kecepatan lebih tinggi untuk internet, video streaming, dan video online hingga 100 Mbps atau lebih. Contoh LTE WiMAX. Generasi 5, teknologi digital sangat cepat dan canggih. Kecepatan sangat tinggi hingga 100 Gbps dengan latensi rendah, memungkinkan konektivitas untuk perangkat LOT atau AR dan kendaraan otonom. Contoh NR Now Radio. Dan generasi ke-6 masih dalam pengembangan. Teknologi prediksi teknologi yang lebih canggih dan terintegrasi dengan AI. Kecepatan sangat tinggi dengan latensi mendekati nol dan konektivitas yang lebih cerdas. Contoh masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Setiap generasi ini membawa inovasi baru dalam cara kita berkomunikasi dan mengakses internet. Koneksi mobil device bisa merujuk pada berbagai hal, seperti yang pertama, koneksi melalui USB, menghubungkan perangkat mobil ke komputer atau perangkat lain melalui kabel USB untuk mentransfer data atau mengisi daya. Yang kedua, koneksi Bluetooth, menghubungkan perangkat mobil dengan perangkat lain seperti handset, speaker, atau perangkat lainnya menggunakan teknologi Bluetooth. Yang ketiga, koneksi Wi-Fi, menghubungkan perangkat mobil atau smartphone ke jaringan Wi-Fi untuk mengakses internet. Yang keempat, koneksi NVC adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek yang memungkinkan perangkat untuk bertukar data
atau melakukan transaksi ketika berada dalam jarak dekat, biasanya beberapa sentimeter. Yang kelima, koneksi dengan aplikasi. Koneksi dengan aplikasi bisa berarti beberapa hal, seperti yang pertama, integrasi aplikasi. Menghubungkan aplikasi dengan sistem lain untuk berbagi data atau fungsi. Yang kedua, sinkronisasi data. Menghubungkan aplikasi untuk memperbarui data secara otomatis. Platform pada teknologi mobil merujuk pada sistem operasional dan perangkat lunak yang mendukung perangkat mobil, seperti smartphone dan tablet. Platform ini mengatur cara aplikasi dijalankan dan berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Beberapa contoh platform mobil yang populer antara lain, yang pertama Android. Sistem operasi open source yang dikembangkan oleh Google digunakan oleh berbagai produsen perangkat seperti Samsung, Xiaomi, dan lain-lain. Yang kedua, iOS. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk perangkat iPhone, iPad, dan iPod. Yang ketiga, ada Harmony OS, sistem operasi yang dikembangkan oleh Huawei, dirancang untuk bekerja pada berbagai perangkat termasuk ponsel dan perangkat IoT. Yang keempat, ada Windows Phone atau tidak lagi aktif. Sebelumnya dikembangkan oleh Microsoft untuk ponsel pintar, namun sekarang dihentikan pengembangannya. Keperluan membuat aplikasi berbasis mobil. Yang pertama ada platform pengembangan. Platform pengembangan adalah lingkungan atau tools yang digunakan untuk membangun, menguji, dan mengembangkan aplikasi. Contoh platform pengembangan yaitu Android Studio dan Xcode. Yang kedua ada desain antarmuka pengguna, yaitu proses menciptakan tampilan dan pengalaman menggunakan yang intuitif, estetis, dan fungsional untuk aplikasi atau sistem. Tujuan desain UI adalah membuat pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi dengan mudah dan nyaman. Yang ketiga, backend dan server, yaitu komponen yang bekerja di belakang layar aplikasi untuk mengelola data, logika bisnis, dan integrasi dengan sistem lain. Yang keempat, yaitu API komputer, adalah antarmuka pemrograman aplikasi yang memungkinkan berbagai sistem atau aplikasi untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Yang kelima, itu perangkat keras, adalah komponen fisik dan sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia adalah aplikasi yang menggabungkan berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, video, atau animasi untuk menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan menarik bagi penggunanya. Aplikasi ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk hiburan, pendidikan, pemasaran, dan komunikasi. Jenis-jenis aplikasi multimedia dan fitur-fiturnya. Yang pertama, aplikasi multimedia
untuk hiburan streaming video. Aplikasi seperti YouTube, Netflix, dan Disney memungkinkan pengguna untuk menonton video secara online. Fitur utama yang umumnya ada adalah pemutaran video, kontrol kualitas video, dan subtitle. Pemutaran musik, aplikasi seperti Spotify atau Apple Music memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik. Game, banyak game modern adalah aplikasi multimedia yang menggabungkan grafik, suara, teks, dan interaksi pengguna dalam pengalaman bermain yang imersif. Yang kedua, ada aplikasi multimedia untuk pendidikan. Aplikasi seperti Khan Academy atau Duolingo menggabungkan video pembelajaran, kuis, gambar, dan teks untuk membantu pengguna belajar. Simulasi dan visualisasi, aplikasi yang digunakan untuk simulasi dan visualisasi konsep seperti aplikasi pembelajaran fisika atau biologi seringkali menggabungkan animasi 3 dimensi, teks, dan suara untuk menjelaskan berbagai konsep. Yang ketiga, aplikasi multimedia untuk kreativitas editor, foto, dan video. Aplikasi seperti Adobe, Photoshop, Lightroom, atau Premiere Pro menggabungkan gambar, video, teks, dan audio untuk membuat karya seni digital atau editan media. Yang keempat, aplikasi multimedia untuk komunikasi dan pemasaran. Sosial media, apps, aplikasi seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat menggabungkan gambar, video, teks, dan animasi untuk memungkinkan penggunanya berbagi momen melalui media sosial. Aplikasi presentasi Microsoft PowerPoint atau Google Slide adalah contoh aplikasi multimedia yang menggabungkan teks, gambar, video, dan animasi untuk membuat presentasi yang menarik. Fitur utama yang dapat ditemukan dalam aplikasi multimedia. Yang pertama, integrasi berbagai jenis media. Teks, gambar, video, audio, dan animasi bekerja sama untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya. Yang kedua, pemutar multimedia. Untuk audio dan video, pemutar media dengan kontrol seperti play, pause, rewind, dan volume sangat penting. Yang ketiga, interaktivitas. Pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi seperti mengedit gambar, bermain game, atau berpartisipasi dalam pembelajaran interaktif. Yang keempat, penyimpanan dan berbagi. Pengguna seringkali diberi pilihan untuk menyimpan, mengunduh, atau berbagi media mereka ke platform lain. Yang kelima, kustomisasi. Beberapa aplikasi multimedia memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman mereka seperti memilih tema, efek, atau mode. Contoh aplikasi multimedia yaitu yang pertama YouTube. Streaming video dalam fitur berbagi dan komentar. Yang kedua, Spotify, streaming musik dengan rekomendasi dan playlist. Yang ketiga, Adobe Photoshop, editor foto dan grafik yang menggabungkan berbagai media. Yang keempat, TikTok, aplikasi berbagi video dengan berbagai efek visual dan suara. Database untuk aplikasi berbagai multimedia bergantung pada jenis aplikasi yang akan Anda bangun, seperti aplikasi web, mobil, atau desktop.
Pada dasarnya, database digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data terkait multimedia seperti gambar, video, audio, dan metadata seperti nama file, durasi, ukuran, dan jenis file. Jenis database. Yang pertama, database rasional. Kapan digunakan? Database rasional cocok untuk aplikasi yang memiliki struktur data yang terorganisir dengan baik, seperti aplikasi multimedia yang membutuhkan penyimpanan informasi terstruktur, misalnya nama file, tipe file, deskripsi media, dan hubungan antar data, misalnya satu file media bisa memiliki berapa tag atau kategori. Yang kedua, database NoSQL. Kapan digunakan? Database NoSQL cocok untuk aplikasi multimedia yang menyimpan data dalam format yang tidak terstruktur atau semi terstruktur seperti gambar dan video. Jika aplikasi Anda membutuhkan skalabilitas tinggi dan fleksibilitas dalam menyimpan data yang bervariasi, misalnya format media yang berbeda atau metadata yang tidak konsisten. Layanan berbasis lokasi adalah layanan yang memanfaatkan data lokasi geografis perangkat untuk memberikan informasi atau layanan yang relevan dengan pengguna berdasarkan posisi mereka saat itu. Fasilitas utama layanan berbasis lokasi. Yang pertama ada navigasi dan pemerataan. Adalah konsep dalam desain antarmuka pengguna yang berkaitan dengan cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi atau situs web. Yang kedua, pencarian lokal, yaitu fitur pencarian yang memungkinkan pengguna mencari informasi atau layanan di sekitar lokasi mereka saat ini atau lokasi tertentu. Yang ketiga, iklan berdasarkan lokasi, yaitu strategi pemasaran yang menggunakan lokasi geografis pengguna untuk menampilkan iklan yang relevan dan spesifik. Aplikasi client server adalah model arsitektur perangkat lunak di mana ada dua komponen utama, client dan server. Model ini digunakan dalam berbagai aplikasi untuk berbagi tugas dan sumber daya antara perangkat yang berbeda dengan klien mengakses layanan atau data yang disediakan oleh server. Komponen utama dalam arsitektur client server meliputi yang pertama, client merupakan perangkat atau aplikasi yang meminta layanan atau data dari server. Client bisa berupa komputer, perangkat mobil, atau aplikasi lainnya yang terhubung ke server untuk melakukan permintaan atau request. Yang kedua, server merupakan sistem yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada klien. Server menerima permintaan dari klien, memprosesnya, dan mengirimkan kembali hasilnya. Server bisa berupa komputer atau aplikasi yang menyimpan data dan mengelola komunikasi dengan banyak klien. Yang ketiga, jaringan menghubungkan klien dan server. Jaringan ini memungkinkan komunikasi dua arah antara klien dan server menggunakan protokol tertentu seperti HTTP atau TCP. Yang keempat, protokol komunikasi, aturan yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima antara klien dan server.
Contoh protokol komunikasi yang sering digunakan adalah HTTP atau HTTPS untuk aplikasi web atau FTP untuk transfer file. Yang keenam, database. Di banyak sistem client server, server sering berfungsi untuk mengelola database yang menyimpan data yang diminta oleh client. Pemeliharaan dan perbaikan mobil komputer. Yang pertama, pemecahan masalah umum, troubleshooting, masalah perangkat keras dan perangkat lunak pada perangkat mobil. Yang kedua, perawatan perangkat. Cara merawat perangkat mobil agar awet termasuk membersihkan layar dan perangkat keras lainnya. Yang ketiga, pembaruan sistem. Mengelola pembaruan sistem operasi dan aplikasi untuk memastikan keamanan dan kinerja optimal. Komponen-komponen mobil komputer. Yang pertama, prosesor. Prosesor adalah komponen utama komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan pengelola data. Yang kedua, memori. Memori adalah komponen komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer menjalankan aplikasi atau sistem operasi. Yang ketiga, penyimpanan. Penyimpanan adalah komponen komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan program. Yang keempat, layar. Layar adalah perangkat output yang menampilkan informasi visual dari komputer atau perangkat lainnya. Yang kelima, baterai. Baterai adalah perangkat yang menyimpan energi kimia menjadi energi listrik. Keuntungan mobil komputer. Yang pertama, portabilitas. Mudah dibawa dan digunakan di mana saja. Yang kedua, fleksibilitas. Dapat untuk digunakan berbagai tujuan, mulai dari bekerja, berkomunikasi, hingga hiburan. Yang ketiga, konektivitas nirkabel, mengakses internet, berbagi data, dan berkomunikasi tanpa harus terhubung langsung ke jaringan fisik. Masa depan mobil komputer. Yang pertama, perangkat mobil fleksibel dan lipat. Perkembangan perangkat yang dapat dilipat atau fleksibel. Yang kedua, komputasi awan. Penggunaan cloud untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi dari perangkat mobil. Yang ketiga, kecerdasan buatan AI. Integrasi AI dalam perangkat mobil untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kinerja aplikasi. Manajemen daya pada mobil komputer. Yang pertama, teknologi pengisian baterai, pengisian cepat, pengisian nirkabel atau wireless charging. Yang kedua, optimasi baterai. Cara perangkat mobil mengelola daya agar tahan lama. Yang ketiga, kapasitas baterai. Perbedaan kapasitas baterai antara berbagai perangkat dan pengaruhnya terhadap daya tahan. Perangkat lunak mobil. Yang pertama, sistem operasi mobil. Android, iOS, Windows Phone adalah contoh sistem yang digunakan pada perangkat mobil. Yang kedua, aplikasi mobil. Aplikasi yang didesain khusus untuk perangkat mobil, seperti aplikasi produktivitas, hiburan, atau media sosial. Yang ketiga, cloud computing. Penggunaan penyimpanan dan aplikasi berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan aplikasi dari perangkat mobil mereka. Kesimpulannya adalah mobil komputer adalah bahwa perangkat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.
memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi di mana saja dan kapan saja. Mobil komputer mencakup berbagai perangkat seperti laptop, tablet, dan smartphone yang dirancang untuk portabilitas, konektivitas nirkabel, dan efisiensi daya. Meskipun memiliki banyak keuntungan seperti fleksibilitas, kemudahan penggunaan, dan daya mobilitas yang tinggi, mobil komputer juga menghadapi tantangan terkait daya tahan baterai, keterbatasan performa, dan masalah keamanan data.